Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kecomania. Sehat selalu buat para teman-temanku sekalian yang ada di rumah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, nikmat iman dan Islam. Salat dan taslim tak lupa kita haturkan pada junjungan kita baginda Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-temanku sekalian, kali ini saya akan membahas tentang burung gagak. Burung gagak menjadi salah satu hewan yang disebut dalam Al-Quran. Hewan ini menjadi contoh pertama yang mengajarkan kepada seluruh manusia dalam menguburkan mayat atau menguburkan manusia. Hal ini terjadi pada putra Nabi Adam alaihissalam, yaitu Habil dan Qabil. Pada waktu itu adalah persembahan kurban antara Qabil dan Habil kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban dari Qabil tidaklah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Qabil pun marah kepada Habil dan ingin membunuhnya, karena kurbannya Qabil tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Habil pun berusaha mengingatkan kepada Qabil kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di dunia agar tidak berusaha membunuhnya. Hal itu tertulis dalam Quran surat Al-Maidah ayat 28. Berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibaswiti yadayya ilayka liaqtulak inni akhafu Allaha rabbal alamin. Yang artinya, sungguh jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Atau aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Namun sayang, Qabil mengikuti hawa nafsunya dan lantas membunuh saudaranya sendiri. Hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Maidah ayat 30 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqattalahu fa asbaha minal khasirin. Yang artinya, maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya, kemudian dia pun benar-benar membunuhnya, maka jadilah dia termasuk orang yang rugi. Dari situlah Allah Subhanahu wa taala mengutus seekor gagak untuk memberi contoh kepada manusia, pada Qabil, bagaimana cara menguburkan jenazah, yaitu dengan cara menggali tanah. Ia pun menyesal atas perbuatannya. Fa'abasallahu araban yab'asu fil ardi yuridahu kaifa yuwari sawatan akhi qala ya wailata a'jaztu an akuna misla hadal ghurabi fa'awwariya sawatan akhi fa asbaha minan nadimin. Artinya, kemudian Allah mengutus ekor gagak tersebut untuk mengajarkan kepada manusia. Selain itu, fabil Quran dari Mujahid dengan firman Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali bumi. Dia berkata, burung gagak yang satu mengubur burung gagak yang lain. Dia berkata, Qabil telah memikul jasad Habil selama 100 tahun tanpa tahu apa yang akan ia lakukan kepada jenazah Habil. Sekali ia pukul dan sekali ia letakkan,
hingga dia melihat seekor gagak yang menguburkan gagak satunya yang mati. Qabil bingung. Beratus-ratus tahun tidak pernah mendapatkan cara untuk bagaimana setelah melihat burung gagak menggali kubur, menggali tanah untuk menguburkan gagak yang mati, maka disitulah akal atau pencerahannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga faham apa yang akan dilakukan Qabil. Qabil pun berkata, "Aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini? Lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini." Maka ia termasuk orang-orang yang menyesal. At-Tabrani. Demikianlah kisah singkat tentang burung gagak yang menguburkan gagak yang mati, yang akhirnya menjadi pelajaran atau inspirasi kepada manusia, sehingga sampai saat ini ketika manusia meninggal maka mayatnya dikuburkan. Jadi inilah cerita inspirasi tentang pelajaran manusia yang didapat dari seekor burung, yaitu burung gagak. Semoga bermanfaat khususnya bagi diri pribadi dan khususnya bagi teman-temanku sekalian. Salam kicau mania se-Indonesia, tanah air jagat raya ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.